Hai Sobat Geografi, perkenalkan saya Rahma Kaila, mahasiswi Pendidikan Geografi Angkatan 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Di video ini, saya akan membahas tentang sensus dan survei penduduk. Selamat menonton! Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas sebesar 8,3 juta kilometer persegi dengan 70% lautan dan 30% daratan. Indonesia menempati peringkat keempat setelah India, Cina, dan Amerika Serikat dalam daftar negara berdasarkan jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data terkini dari PBB, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 283.524 juta jiwa. Angka ini setara dengan 3,47% dari total penduduk dunia. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana pemerintah dapat mengetahui jumlah penduduk di negara kita dan bagaimana mereka merencanakan pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan? Jawabannya ada pada sensus dan survei penduduk. Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk di suatu negara oleh pemerintah secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu dan dilaksanakan secara serentak. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, BPS atau Badan Pusat Statistik diamanatkan untuk melaksanakan sensus penduduk sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. Pasca kemerdekaan, Republik Indonesia telah melakukan sebanyak 7 kali kegiatan sensus penduduk, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek dan dilakukan pada saat-saat tertentu. Beberapa survei yang dilakukan oleh BPS antara lain seperti Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional. Lalu, apakah masyarakat Indonesia wajib berpartisipasi dalam kegiatan sensus penduduk? Tentu saja, sensus penduduk wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia, karena data yang diperoleh dari sensus penduduk memiliki banyak manfaat, diantaranya menjadi parameter demografi dan proyeksi penduduk, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografi suatu wilayah, serta sebagai dasar pengambilan kebijakan di berbagai bidang pembangunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang permasalahan yang biasa terjadi di dalam kegiatan sensus dan survei penduduk. Yang pertama, kesulitan menjangkau populasi tertentu. Salah satu tantangan terbesar dalam sensus dan survei penduduk adalah menjangkau populasi yang tinggal di daerah terpencil. Infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan yang rusak atau sulitnya akses transportasi umum menyulitkan petugas sensus untuk mencapai ke lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, masyarakat yang tidak informatif juga menjadi tantangan bagi terlaksananya sensus penduduk. Beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang tujuan dan manfaat sensus, sehingga mereka enggan untuk memberikan informasi yang diperlukan. Hal ini sering terjadi pada masyarakat pedalaman atau masyarakat adat yang merasa tersaing dari proses pemerintahan. 2. Beban kerja petugas. Dalam melaksanakan sensus penduduk, petugas harus melakukan kunjungan ke setiap rumah untuk mengumpulkan data. Dengan populasi yang besar dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan tugas,
petugas sensus seringkali menghadapi tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan data seperti pencatatan informasi yang salah. Beban kerja ini juga dapat mempengaruhi kualitas interaksi antar petugas dan responden. Dalam situasi di mana petugas merasa terburu-buru, mereka mungkin tidak dapat menjelaskan pertanyaan dengan benar atau memberikan waktu bagi responden untuk memahami dan menjawab dengan tepat. Hal tersebut berpotensi mengurangi kualitas data yang diperoleh. 3. Kesalahan sampling. Permasalahan ini lebih memungkinkan terjadi pada survei penduduk. Kesalahan ini dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk pemilihan sampel yang tidak representatif atau teknik pengambilan sampel yang kurang tepat. Selain itu, kesalahan ini juga bisa disebabkan oleh responden yang tidak memberikan informasi secara akurat atau tidak jujur karena berbagai alasan seperti ketidakpercayaan terhadap pihak penyelenggara atau ketakutan akan konsekuensi dari informasi yang diberikan. Hal ini dapat mengarah pada hasil survei yang menyesatkan dan keputusan kebijakan yang berdasarkan pada data yang cacat. Selanjutnya, kita akan membahas solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 1. Pemanfaatan teknologi dan data administratif. Penggunaan perangkat lunak dan aplikasi mobile dapat membantu petugas dalam menjangkau daerah terpencil dengan lebih efisien. Dengan teknologi GPS, petugas dapat merencanakan rute perjalanan yang optimal sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Selain itu, integrasi data administratif dari berbagai lembaga pemerintah juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga. Dengan memanfaatkan data administratif yang telah tersedia, kita tidak hanya mengurangi beban kerja petugas, tetapi juga meningkatkan ketepatan informasi yang dikumpulkan. 2. Peningkatan kualitas petugas. Kualitas petugas sensus sangat berpengaruh terhadap hasil pengumpulan data. Untuk itu, pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi petugas sangatlah penting. Pelatihan ini tidak hanya mencangkup teknik pengumpulan data, tetapi juga keterampilan interpersonal agar petugas dapat berkomunikasi dengan baik dengan responden. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi, petugas akan lebih mampu menjelaskan tujuan sensus dan membangun kepercayaan dengan masyarakat. 3. Sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi dalam sensus dan survei penduduk. Masyarakat perlu memahami pentingnya pengumpulan data untuk merencanakan pembangunan dan kebijakan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, kampanye informasi melalui berbagai saluran media seperti televisi, radio, media sosial, dan kegiatan komunitas dapat dilakukan untuk menjelaskan manfaat sensus.